Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi teman-teman kita di channel ABC. Ayo berbagi cara sederhana yang semoga dapat kita ambil manfaatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menseringkan tentang penambahan add-in teman-teman. Add-in itu apa? Add-in itu adalah plugin tambahan untuk aplikasi MS Word. Bisa juga untuk Excel dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini kita khususkan untuk penambahan add-in MS Word. Nah, add-in apa yang akan kita tambahkan pada kesempatan ini, yaitu add-in Quran Word Quran yang versi Kemenak ya teman-teman. Versi Kemenak ini saya pilih menambahkan di Word. Kenapa saya pilih versi ini? Karena ini merupakan versi penyempurnaan dari add-in Quran sebelum-sebelumnya. Dan istimewanya lagi, versi add-in Kemenak ini sudah lolos uji dari tim Lajnah Indonesia, yaitu Lajnah itu lembaga institusi yang dipercaya oleh negara Indonesia. Jadi Al-Quran itu sebelum diterbitkan semuanya akan masuk dalam uji kaji dari tim Lajnah. Add-in yang akan kita install ini menurut keterangannya itu sudah lolos uji kaji dari tim Lajnah Indonesia. Jadi ini rekomen jika teman-teman ingin menambahkan add-in, lebih amannya silahkan menggunakan yang add-in versi Kemenak yang terbaru ya teman-teman. Apa istimewanya dan apa kemudahan yang teman-teman dapat jika menambahkan add-in? Kemudahannya adalah teman-teman jika ingin menyematkan ayat Al-Quran, teman-teman tidak perlu menulis manual, maksud saya. Tidak perlu menuliskan manual dari keyboard huruf per huruf gitu kan. Teman-teman bisa langsung menyematkan dari insert dari add-in Quran ini. Untuk menambahkan add-in Quran ini, kita perlu menyiapkan beberapa langkah yang harus kita lalui. Apa sajakah itu? Cukup mudah. Nah, teman-teman, ada 2 langkah untuk kita melakukan add-in Quran. Langkah yang pertama yaitu kita mengecek bit MS Word-nya. Langkah yang kedua yaitu kita install bit MS Word-nya. Kita akan masuk ke bahasan langkah pertama. Namun sebelum masuk ke bahasan langkah pertama, kami informasikan bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, baru menemukan channel ini, kami infokan bahwa channel ini berisi konten-konten pendidikan seputar dunia digital, komputer, dan Android. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, yang telah subscribe channel ini. Semoga dukungannya memberi manfaat kepada kami dan kepada kita semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kami tunggu dukungan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Kita lanjut masuk ke bahasan langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita cek bit MS Word yang kita pakai. Jadi ini MS Word kita ini yang kita install di komputer kita masing-masing itu setiap komputer beda-beda. Ada yang dia menggunakan versi 32 bit, ada yang 64 bit. Versi apakah yang kita pakai? Kita cek bersama-sama. Untuk mengeceknya teman-teman silahkan pergi ke Untuk mengecek silahkan teman-teman pergi ke menu file. Dari menu file teman-teman pilih ke bawah dari menu pergi ke menu akun. Di tampilan yang teman-teman lihat ini adalah versi Word 2000 Office 2016. Nah, khusus bagi teman-teman yang menggunakan Office di bawah 2016 misalnya 2010, maka cara mengeceknya adalah teman-teman pergi ke file. Setelah dari file teman-teman slide ke bawah, itu ada nanti kan di sebelah kiri itu ada yang namanya menu help. Silakan teman-teman pilih di help itu. Nanti setelah di help itu akan muncul ya teman-teman, akan muncul about Microsoft Word-nya. Nah, di situ kemudian akan tertera 32 bit ataupun 64 bit gitu untuk yang 2010. Nah, pada tampilan saya ini 2016, jadi setelah saya memilih file tadi, maka saya akan pergi ke account. Di account ini, di sini saya akan milih about-nya di sini. About Word. Atas ini merupakan keterangan bit kita. Di sini di komputer saya menggunakan 64 bit. Jadi saya nanti juga akan menginstal add-in Quran-nya yang 64 bit. Gitu ya teman-teman ya. Kita kita sudah tahu bahwa komputer yang saya gunakan menggunakan 64 bit. Kita oke saja biar dia terkeluar. Berikutnya, jika teman-teman ingin menginstal add-in Quran, kita perlu close semua Word yang berjalan. Jadi teman-teman jika membuka dokumen, close dulu. Jika teman-teman sedang bekerja dengan Word, close dulu karena kita mau menambahkan add-in di dalamnya.
tidak ada yang boleh aktif di MS Word pada saat kita mau menambahkan add-in Quran, itu ya catatannya. Kita sudah meng-close MS Word-nya, kita sudah tahu jenis bitnya, kita mau menginstal ya, menginstal sesuai bit MS Word kita. Di sini saya sudah menyediakan aplikasi Kemenak add-in-nya. Kita pilih di situ, kemudian kita klik kanan, kita ekstrak dulu karena bentuknya error. Di sini ada dua versi, ada yang versi Kemenak 32, ada yang versi 64. Saya langsung fokus ke 64 karena saya menggunakan bitnya 64. Klik kanan di situ, kemudian jalankan sebagai administrator. Tunggu proses instalasinya. Kita pilih bahasa Inggris saja karena di situ hanya ada dua pilihan. Kita next saja sampai kemudian kita yes dan diinstal. Tunggu untuk penginstalannya, dia tidak lama teman-teman. Dan aplikasi add-in ini lebih kurang sekitar 55 MB saja, tidak berat untuk dijalankan sebenarnya. Setelah selesai, tadi sudah saya klik finish, kemudian kita akan cek apakah add-in kita sudah masuk dalam Word kita. Kita close yang ini. Kita kecilkan juga yang notepad-nya, kita mau masuk ke MS Word. Kita masuk ke MS Word-nya. Ya, ini teman-teman tampilan dari lembar kerja baru di MS Word setelah kita menginstal Quran Kemenak. Ternyata di 2016 ini posisi add-in-nya ada di add-in Quran Kemenaknya ada di sebelah view. Jadi dia tidak masuk di add-in kelompok yang ini ya. Kelompok yang add-in sini enggak di sini. Ya, bukan di sini, tapi dia sendiri sudah masuk di menu, menjadi menu tersendiri. Sekalian kita akan belajar untuk penggunaan Quran Kemenaknya. Kita klik, kita buka ya teman-teman. Ini tampilannya, ya ini tampilan dari Quran Kemenaknya. Kita akan menambahkan misalnya Al-Fatihah 1 sampai 3 di Word kita. Kemudian kita akan memilih dulu suratnya, surat Al-Fatihah berarti nomor 1 ini sudah benar karena ayatnya 1 sampai 3, saya pilih dari ayat 1 kemudian ke ayat berapa? 3. Setelah ini kita pilih, kemudian kita akan beralih ke ini. Apakah yang ingin kita tampilkan? Apakah ayatnya saja atau terjemahannya saja? Saya pilih dua-duanya. Kalau teman-teman hanya menghendaki ayatnya saja, maka terjemahnya silahkan dihapus checklistnya. Karena saya menghendaki dua, maka saya centang. Setelah itu kita akan mengatur di mode ayat. Tampilan ayatnya yang kita kehendaki seperti apa, apakah selang-seling ataupun di bawahnya. Maksudnya ini selang-seling itu ini seperti ini. Ini kan ayat 1 sampai 3. Selang-seling dalam hal pencantuman terjemahannya. Kalau kita milih selang-seling berarti nanti ayat 1 selesai, kemudian di bawah ayat 1 ada terjemahannya. Kalau kita tidak memilih selang-seling berarti ayat 1 sampai 3 ini dia selesai semua ditampilkan, baru di bawahnya nanti ada terjemahannya. Seperti itu. Mana yang teman-teman ingin pilih? Ya silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian nomor ayat ini adalah muncul di belakang tampilan ayat. Jika teman-teman offkan yang nomor ayat berarti nanti tidak ada nomor ayatnya. Ya, ini adalah untuk mengatur nomor ayat. Sebelahnya yaitu ukuran font ini besaran tulisan Arabnya, mau fontnya sebesar apa. Saya tulis 16 saja. Setelah di ayat kemudian kita mau masuk ke gaya terjemahan. Terjemahannya ini kita juga bisa men-settingnya sendiri, mau tulisannya seperti apa, mau ukurannya seberapa. Kemudian yang versi terjemahannya pun ada pilihannya di sini ya. Di sini ada 5 versi, silahkan teman-teman pilih mana yang sesuai kebutuhan teman-teman. Setelah dirasa semua pengaturan cukup, kita tampilkan mulai. Di sini saya memilih selang-seling ya penggunaannya, kemudian saya memilih nomor ayat. Kita tampilkan di sini, klik tampilkan. Ini dia, ada keterangannya terjemahan Kemenak 2019 karena saya memilih yang 2019. Begitu ya teman-teman, mudah ya untuk penggunaan juga penginstalannya. Selamat mencoba teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin mendownload add-in Quran versi Kemenak ini, saya taruh linknya di deskripsi. Silahkan teman-teman download. Juga silahkan bisa untuk teman-teman share ke teman-teman yang lainnya. Semoga dapat memperluas kebermanfaatan untuk kita bersama. Akhir kata, bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.